Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini kita masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang rekonsiliasi fiskal. Jadi ini saya kebetulan menggunakan PPT dari UI ya. Untuk informasinya semoga nanti juga akan tersampaikan kepada teman-teman semuanya. Oke. Mohon maaf ya kalau misalnya ada suara ini kurang jelas misalnya. Oke. Nah, teman-teman, ini adalah sebuah gambaran ya. Jadi ini merupakan bagan dari pajak perusahaan. Jadi maksudnya ini adalah gambaran bagaimana menghitung pajak perusahaan, gitu ya, teman-teman ya. Oke, jadi teman-teman lihat bagan ini. Nah, ini sebenarnya fokus bagaimana menghitung pajak perusahaan, kemudian ya dasarnya adalah penghasilan ya tentunya ya. Kemudian ada beban dan inilah yang kita jadikan acuan untuk mendapatkan penghasilan kena pajak gitu ya. Oke, jadi begitu ya teman-teman ya. Jadi dasarnya di sini kita lihat ada penghasilan ya, kemudian dikurangi dengan beban sehingga dapatlah penghasilan kena pajak gitu. Cuma gimana dalam prakteknya gitu kan. Jadi dalam prakteknya kan ya perusahaan kan dalam hal ini kan nggak mungkin bikin dua pencatatan kan. Maksudnya dalam praktek itu pencatatannya cuma satu. Gitu. Nah, rekonsiliasi fiskal ini itu bagaimana dalam pencatatan akuntansi itu kita bisa dapat nih, kita bisa tahu berapa penghasilan kena pajaknya gitu. Ya kan? Jadi sebenarnya yang mendasari kenapa adanya rekonsiliasi fiskal itu karena ada perbedaan penghitungan, ya kan, khususnya misalnya laba menurut akuntansi atau laba komersial kita bilang dengan laba menurut perpajakan atau fiskal. Itu. Ya, kalau misalnya laporan keuangan yang komersial atau bisnis itu yang dilakukan oleh akuntansi kan sebenarnya itu ditujukan untuk dia menilai nih gimana kinerja ekonomi, bagaimana keadaan finansial dari sebuah perusahaan gitu kan ya. Sedangkan kalau laporan fiskal itu lebih kepada untuk menghitung pajak. Ya. Ya, jadi kalau misalnya perbedaannya teman-teman nanti mungkin bisa ditanya ya apa perbedaan laporan keuangan komersial, laporan untuk keuangan komersial dan fiskal. Nah, itu perbedaannya dengan keuangan juga kan kita dalam hal ini kan kalau misalnya di laporan keuangan tuh kita ada standar operasi keuangan gitu kan. Kalau untuk kepentingan fiskal biasanya itu berdasarkan peraturan perpajakan gitu kan, undang-undang pajak penghasilan misalnya gitu. Nah, hal itu sebenarnya karena ada perbedaan sehingga penghitungan ya penyusunan laporan keuangan itu dia mengakibatkan adanya perbedaan antara penyusunan perbedaan perhitungan laporan laba rugi suatu entitas atau wajib pajak itu sendiri gitu kan ya. Nah, jadi rekonsiliasi fiskal itu sebenarnya proses untuk bisa mendapatkan penghasilan kena pajak dari laba secara akuntansi gitu ya, teman-teman. Nah, ya kenapa sih bisa beda gitu kan? Kenapa sih bisa beda? Ya bisa beda ya bisa dari berbagai macam alasan ya. Pertama misalnya ya yang menjadi penyebab perbedaannya apa? Ya bisa jadi pertama karena perbedaan prinsip akuntansi tadi kan ya, teman-teman. Jadi ada bisa jadi ada perbedaan metodenya juga gitu. Misalnya kalau perbedaan prinsip kan kita ada prinsip misalnya menggunakan prinsip konservatisme misalnya gitu kan. Kemudian ada untuk harga perolehan dan juga ada untuk matching ya untuk seperti prinsip pemadanan gitu ya. Nah, itu juga dengan metode-metodenya juga itu sangat beragam sekali ya. Kayak misalnya ada metode penyusutan, bagaimana metode untuk menilai persediaan, bagaimana metode untuk menghapus piutang misalnya gitu. Ya, jadi karena antara pembukuan dengan pajak itu berbeda, maka perlu adanya rekonsiliasi fiskal. Oke. Nah, jadi sebenarnya hakikat rekonsiliasi ini apa? Jadi karena pelaksanaan pembukuan itu berdasarkan kebijakan akuntansi perusahaan menyimpang atau berbeda dari ketentuan perpajakan. Nah, akhirnya timbul terkait adanya pengakuan pendapatan, misalnya atau beban di laporan laba rugi ya kan. Nah, yang diperlukan apa? Penyesuaian supaya laba yang diperhitungkan secara akuntansi itu bisa diperlakukan sebagai laba atau dijadikan penghasilan kena pajak gitu. Ya. Nah,
Jadi kan kita nggak mungkin nih melakukan double pencatatan gitu kan. Nah, maka akan muncul perbedaannya dalam akuntansi dan juga fiskal. Oke. Nah, ini adalah maaf ya. Oke, jadi ini adalah secara teknis ya. Teknis itu rekonsiliasi fiskal itu teman-teman ada dua cara. Pertama adalah teknik rekonsiliasi, kemudian koreksi. Jadi kalau rekonsiliasi ini itu melakukan pembenaran atas setiap item pendapatan atau beban, sehingga nanti dia benar-benar sesuai nih sama ketentuan perpajakan. Ya, jadi ini sangat memudahkan sekali untuk mengisi SPT. Nah, kalau misalnya koreksi, jadi rekonsiliasi itu kita merekon ya dari angka laba akuntansi sehingga ketemu nih laba menurut fiskal. Kalau koreksi itu kita ketemu laba sebelum pajak berapa, kemudian kita koreksi positif atau negatifnya baru ketemu penghasilan kena pajaknya. Jadi pembenaran dilakukan terhadap laba akuntansi dengan melakukan penambahan berupa koreksi positif atau pengurangan berupa koreksi negatif ya berdasarkan penyesuaian penghasilan dan beban yang tidak sesuai, misalnya itu nggak sesuai atau salah ya udah kita ganti atau kita kurangi ya. Nah kalau dalam prakteknya teknik rekonsiliasi ini yang lebih banyak digunakan gitu ya teman-teman ya, untuk memenuhi kebutuhan catatan atas laporan keuangan, kemudian juga koreksi atas pendapatan dan beban itu diklasifikasikan ada koreksi positifnya dan juga negatif gitu. Ya, karena dalam praktek itu nanti akan ditanyakan berapa penghasilan, berapa beban gaji, misalnya gitu. Ya teknik koreksi itu ya sebenarnya ya teknik rekonsiliasi butuh untuk bisa kita perlu juga bagaimana untuk catatan atas laporan keuangan ini kan startingnya misalnya dari laba sebelum pajak baru dikoreksi lagi positif negatifnya. Jadi kita tetap mengidentifikasi mana yang harus positif dan mana yang negatif. Ya. Nah, kemudian ini trade off akuntansi perpajakan. Kita harus tahu nih teman-teman, apabila ketika misalnya bekerja sebagai konsultan pajak gitu ya atau misalnya auditor, itu pasti ada trade off gitu antara akuntansi dan pajak. Ya. Jadi misalnya nih ya, kalau misalnya laba perusahaan tinggi, itu kan yang kita pasti kayak perusahaan sendiri itu kan pasti senang ya, performanya bagus gitu kan. Investor juga otomatis pasti juga sangat senang gitu kan ya, labanya juga kemudian dividen juga yang lebih besar, bonusnya juga besar untuk pegawai misalnya. Tapi sebenarnya laba tinggi ini teman-teman itu kan dibarengi dengan pajaknya yang juga tinggi kan ya. Kalau mau kan pajaknya rendah tapi penghasilan ya maksudnya kalau harapannya kan pajak rendah tapi penghasilan tinggi itu kan kayak nggak mungkin kan. Ya kalau mau pajak lebih rendah ya penghasilannya juga rendah dong gitu ya sehingga performance-nya mungkin tidak atau kurang baik gitu. Nah, untuk perusahaan publik ini akan jadi concern nih teman-teman. Jadi tapi kalau perusahaan menengah ya mungkin banyak ya teman-teman ya sekarang kan banyak juga yang belum taat pajak gitu. Misalnya dilaporkan ke bank itu labanya lebih besar gitu kan. Kalau ke bagian perpajakan dilaporkan kecil. Nah, tapi sebenarnya nggak etis dan ini sebenarnya hal-hal yang harus dihindari ya apalagi teman-teman sebenarnya sebagai generasi masa depan nantinya yang akan bekerja di bidang keuangan kah atau misalnya akuntansi kah. Ya dimanapun teman-teman berada sih dalam profesi sebagai siapapun juga teman-teman harus jujur gitu karena sebenarnya yang bisa bermain atau melakukan kecurangan itu ya memang orang yang benar-benar tahu gitu kan ya. Jadi benar-benar harapannya teman-teman nanti bisa mempraktekkan sesuai aturan atau regulasi. Nah, makanya perlu kuliah gitu. Kalau misalnya mungkin banyak juga kan ya pengusaha yang misalnya nggak terlalu apa ya bisa aja sih hal-hal itu terjadi gitu. Oke, jadi ini trade off akuntansi perpajakan. Nah, oke, ini adalah kerangka perbedaan nih. Jadi kayak ya memang ada beda. Misalnya di sini ya. Jadi perbedaannya adalah permanen dan temporer. Ya kan? Jadi permanen itu tetap kan temporer. Kemudian kita akan lihat nanti bagaimana perbedaannya itu. Ya, di sini. Jadi oke, jadi macam perbedaan itu berdasarkan sifat dan juga waktu, teman-teman. Jadi kalau berdasarkan sifat, positif koreksi itu dia akan meningkatkan penghasilan kena pajak. Ya, sedangkan negatif itu dia sifatnya mengurangi penghasilan kena pajak. Nah, jadi itu koreksi yang kita lakukan untuk mengurangi PKP gitu, ya. Dan otomatis itu akan nanti juga berpengaruh pada
berapa sih akan mengurangi kepada penghasilan kena pajaknya. Nah, sorry ya, banyak banget gangguan pagi ini. Oke, kemudian ini memang berdasarkan jangka waktu ya teman-teman. Jadi temporer ini perbedaan yang sifatnya sementara terjadi karena perbedaan waktu pengakuannya gitu ya. Ya, jadi memang ya suatu waktu dia akan ketemu, akhirnya jumlahnya sama. Tapi kalau permanen dia akan sifatnya berbeda, itu akan ada terus gitu, sifat permanen, kemudian ya tidak akan sama juga seiring dengan berjalannya waktu. Oke. Nah, ini adalah langkah teman-teman dalam penyesuaian perbedaan ya. Jadi bagaimana prosesnya? Pertama, otomatis kita mulai dulu dari laba akuntansi. Ya, jadi apakah masih ada nih penghasilan yang belum diketahui? Jadi kayak laba akuntansi, kemudian ditambah penghasilan yang belum diketahui, gitu kan ya? Ya, karena bisa jadi kan menurut akuntansi bukan pendapatan nih, tapi menurut pajak itu dikategorikan sebagai penghasilan. Ya, misalnya kayak penghasilan diterima di muka, ya menurut pajak itu kan jadi penghasilan. Tapi kalau menurut akuntansi kan itu sebenarnya belum menjadikan pendapatan atau penghasilan kan ya teman-teman. Nah, itu kira-kira perbedaannya. Nah, kemudian dikurangi dengan penghasilan yang bukan objek pajak. Contohnya penghasilan, nanti akan ada detailnya juga. Jadi ini misalnya penghasilan dari anak. Ribut banget ya, sorry bang. Oke, nah jadi tadi sampai ke dikurangi penghasilan yang bukan objek pajak ya teman-teman. Jadi kayak ini contohnya penghasilan dari anak perusahaan, penghasilan dari investasi, ya kan, kemudian diafiliasi yang lebih dari 25% itu akan dikurangkan. Karena menurut penghasilan, menurut ini penghasilan gitu kan. Kalau misalnya di bagian pajak itu dia bukan penghasilan. Gitu ya teman-teman. Jadi tergambar kan ya kenapa sebenarnya butuh adanya rekonsiliasi. Kemudian ditambah dengan biaya non-deductible. Jadi non-deductible ini biaya menurut pajak itu yang tidak diperkenankan. Jadi maksudnya kita harus ya pengeluaran yang tidak terkait dengan menagih gitu. Jadi dia memelihara penghasilan. Misalnya jadi kayak itu selanjutnya ditambah dengan biaya non-deductible. Kemudian ada juga biaya yang deductible yang belum dibebankan. Ya, jadi ada nggak misalnya biaya yang menurut pajak? Oke, kemudian dikurangi dan biaya deductible yang belum dibebankan. Ya, misalnya biaya yang menurut pajak itu harus dikurangkan nih, tapi menurut akuntansi enggak. Tapi ini sebenarnya agak jarang juga, teman-teman. Jadi kasusnya jarang sih kalau yang dikurangi biaya deductible yang belum dibebankan ini. Oke, kemudian dikurangi penghasilan kenai PPh final. Jadi nanti ketika ada menambah dan mengurangkan nilai itu, teman-teman tuh akan ada kemungkinan perbedaan cara perhitungan ya. Misalnya kayak depresiasi gitu, itu ada menghitung depresiasi antara akuntansi dengan pajak, itu juga akan ada perbedaannya. Nah, pajak final jadi harus kita keluarkan dari SPT ya, sehingga di sini itu harus dikurangkan penghasilan yang kena pajak final untuk kayak dividen ya, bunga deposito gitu. Atau misalnya transaksi di pasar modal, penghasilan yang didapatkan di transaksi pasar modal. Kemudian ditambah biaya 3M penghasilan final. Jadi kalau penghasilan dikurangkan, maka dia bebannya yang terkait dengan penghasilan final itu juga dikurangkan. Penghasilan final tadi ya. Kemudian dikurangkan dengan penghasilan kena pajak ya, teman-teman ya, penghasilan kena pajak. Oke. Oke, nah jadi kalau untuk PKP ini dia untuk orang pribadi ya. Kalau misalnya ya itu kalau misalnya dia nggak langsung dapat ya, karena kita kan akan mengalihkan tarifnya dengan beban tarif, nah kemudian nanti ketemulah bebannya, baru dicatat berapa pajak tambahannya misalkan. Ya. Nah, jadi kira-kira flow-nya kayak gitu ya teman-teman. Jadi itu alurnya begitu kira-kira. Berikutnya
Jadi ini adalah kesalahan pembayaran kapitalisasi, ini teman-teman bisa baca nih, nanti saya kasih slide-nya ya ini ya. Ini. Nah. Kemudian juga tadi selain yang di sini ya teman-teman, mungkin informasi tambahan juga buat teman-teman. Kemudian ada pencatatan pajak tangguhan, teman-teman. Jadi itu perbedaan temporer yang bersifat kena pajak dan bersifat dapat dikurangkan. Nanti saya akan share ini ya, jadi tolong ingetin karena ini ada di dalam penjelasannya. Jadi bersifat kena pajak itu dia memunculkan beban pajak tangguhan di laporan laba rugi, kemudian juga memunculkan liabilitas pajak tangguhan di laporan posisi keuangan. Kalau misalnya bersifat dapat dikurangkan, itu akan memunculkan manfaat pajak tangguhannya di laporan laba rugi, kemudian memunculkan aset pajak tangguhannya di laporan posisi keuangan. Oke, ya. Nah, kemudian yang paling penting juga adalah tentang laporan keuangan dan laporan keuangan fiskal. Jadi kalau laporan keuangan itu kan sebenarnya acuan untuk membuat laporan fiskal ya teman-teman ya. Karena kan telah dilakukan rekonsiliasi, kemudian koreksi. Nah, laporan fiskal itu disampaikan sebagai catatan dalam laporan keuangan. Jadi dia sebenarnya sebagai dasar juga untuk mengungkapkan komponen-komponen tertentu. Nah, jadi gitu kira-kira yang menjadi perbedaan antara laporan keuangan dan juga laporan fiskal. Oke. Jadi misalnya kayak komponen-komponen aset tetap ya, itu akan muncul beda sifatnya temporer. Ya. Jadi walaupun si laporan fiskal tidak dilaporkan teman-teman, tapi perusahaan itu harus maintain nih laporan fiskalnya. Karena bagian-bagian angka-angkanya itu yang nanti akan dimasukkan ke SPT ya. Jadi perusahaan harus bisa memaintain kertas kerja rekonsiliasi fiskalnya ya, karena ini akan mempengaruhi nih cara melaporkan rekonsiliasi fiskalnya di tahun berikutnya gitu. Oke. Nah, berikutnya ini teman-teman ini adalah penghasilan bukan objek pajak, item-item yang biasanya dikoleksi itu apa aja. Jadi ada bantuan, warisan, natura. Jadi nanti teman-teman ini dibaca ya detailnya ya. Nah, kemudian ini juga ada yang non deductible, I think in here ya, deductible juga ada di sini. Oke, jadi mungkin itu ya teman-teman ya. Kemudian di sini ada contoh ya. Jadi contohnya ada pengobatan, misalnya gini, non deductible itu misalnya kalau pengobatan secara cuma-cuma bagi pegawai itu kan non deductible. Tapi kalau deductible itu bisa dikategorikan sebagai deductible kalau misalnya ada penggantian biaya pengobatan gitu. Kemudian ada makan siang bagi sebagian pegawai, non deductible. Tapi deductible itu ketika makan siang bagi seluruh pegawai. Ya. Berikut selanjutnya begitu juga. Oke, teman-teman, jadi ini adalah penghasilan dikenai PPh final. Ini teman-teman bisa baca, dan ini akan jadi acuan nanti teman-teman untuk melakukan latihan di bagian rekonsiliasi fiskal. Oke, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.